Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, telah terbunuh Sa'id bin Jubair, dan tiada seorang pun di muka bumi ini, melainkan membutuhkan ilmunya. Siapakah Sa'id bin Jubair? Sa'id bin Jubair adalah tokoh ulama tabi'in. Ia berasal dari Habasyah. Dalam mencari kemuliaan memahami agama, tak tanggung-tanggung, ia langsung berguru dengan banyak sahabat senior. Di antaranya, Abu Sa'id Al-Khudri, Adi bin Hatim At-Ta'i, Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Hurairah, Abdullah bin Omar, Abdullah bin Abbas, hingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum. Di masa hidup Sa'id bin Jubair terdapat seorang pemimpin yang zalim bernama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ia adalah gubernur Daulah Umayyah. Pernah menjabat gubernur Madinah dan Irak. Sebagian ulama telah memvonis kafir Hajjaj bin Yusuf karena kezaliman yang luar biasa yang ia lakukan. Ribuan atau puluhan ribu nyawa kaum muslimin telah melayang di tangannya. Ketika terjadi perselisihan antara Abdurrahman bin Ayyath dengan Hajjaj bin Yusuf, banyak tokoh tabi'in mendukung Abdurrahman bin Ayyath. Di antara mereka adalah Sa'id bin Jubair, Abdurrahman bin Laila, Asy-Sya'bi, Abul Bakhtari, dan lain-lain. Terjadi peperangan sengit antara Hajjaj dan Ibnu Asy'ats. Awalnya, Ibnu Asy'ats berhasil menaklukkan wilayah-wilayah yang dikuasai Hajjaj. Tapi akhirnya, Hajjaj mampu mengatasi perlawanan Ibnu Asy'ats. Setelah menggapai kemenangan, Hajjaj memerintahkan semua yang ia anggap memberontak untuk memperbarui baiat. Orang-orang yang menyerah itu datang untuk berbaiat. Namun mereka dikejutkan oleh kejadian yang tak mereka duga. Hajjaj berkata kepada salah seorang di antara mereka, "Apakah engkau mengaku kafir karena telah membatalkan baiatmu kepada amirmu?" Jika dia menjawab ya, baiatnya yang baru diterima dan dibebaskan. Jika tidak, maka dibunuh. Salah seorang di antara yang ditanyai itu adalah orang tua dari suku Khat'am. Ketika terjadi konflik antara Hajjaj dan Ibnu Asy'ats, dia tidak memihak siapapun. Ia mengasingkan diri, menunggu redanya huru-hara, ia digiring menuju Hajjaj. Orang tua itu mengatakan, "Semenjak meletus pertempuran, aku mengasingkan diri ke tempat yang jauh sambil menunggu perang usai. Setelah Anda menang dan perang usai, barulah aku datang kemari untuk melakukan baiat." "Celaka engkau! Engkau tinggal diam menjadi penonton dan tidak ikut membantu pemimpinmu? Sekarang, apakah engkau mengakui bahwa dirimu telah kafir?" bentak Hajjaj. "Terkutuklah aku jika selama 80 tahun ini mengabdi kepada Allah, lalu mengakui sebagai kafir." Jawab orang tua itu mantap. "Kalau begitu, aku akan membunuhmu," balas Hajjaj. Orang tua itu menjawab, "Jika kau membunuhku, demi Allah, yang tersisa dari usiaku selama ini hanyalah seperti waktu kesabaran seekor keledai yang kehausan. Pagi hari dia minum, dan sorenya mati. Aku memang sudah menantikan kematian itu siang dan malam. Karena itu, lakukanlah semaumu." Orang tua itu pun dipenggal lehernya. Pembantaian besar-besaran ini telah menelan ribuan korban. Dan ribuan yang lain selamat adalah mereka yang dipaksa mengakui kekafiran. Sa'id bin Jubair juga yakin, kalau seandainya ia tertangkap, juga akan dihadapkan pada dua pilihan itu. Dua pilihan, yang paling manis antara keduanya pun pahit. Karena itu, ia pergi dari Irak, kemudian memilih Mekah sebagai tempat tinggal yang baru. 10 tahun tinggal di Mekah, waktu yang lama untuk menghilangkan dendam dan kedengkian Hajjaj. Akan tetapi, terjadi perkembangan situasi di Mekah. Seorang gubernur baru, Khalid bin Abdullah Al-Qasari, diangkat menjadi pimpinan tertinggi di kota suci itu. Ia seorang yang zalim. Murid-murid Sa'id yakin akan terjadi sesuatu pada guru mereka. Mereka pun menyarankan agar sang ulama pergi ke kota lainnya. Sa'id menjawab, "Demi Allah, sudah lama aku bersembunyi, sampai malu rasanya kepada Allah. Aku telah memutuskan tetap tinggal di sini, pasrah dengan kehendak Allah." Apa yang diduga oleh murid-murid Sa'id menjadi kenyataan. Sa'id ditangkap, diikat, dan dibawa menuju Hajjaj di Irak. Setelah tiba di hadapan Hajjaj, pemimpin zalim itu bertanya kepada Sa'id, bagaimana pendapatnya tentang Nabi Muhammad dan 4 khalifah Rasyidun. Sampailah pertanyaannya tentang khalifah Bani Umayyah. "Khalifah mana dari Bani Umayyah yang paling kau sukai?" tanya Hajjaj. "Yang paling diridhai pencipta mereka," jawab Sa'id. "Manakah yang paling diridhai Rabbnya?" Hajjaj menajamkan pertanyaan. Sa'id menjawab, "Ilmu tentang itu hanyalah diketahui oleh yang maha mengetahui, yang tampak dan yang tersembunyi." "Bagaimana pendapatmu tentang diriku?" tanya Hajjaj lagi. "Engkau lebih tahu tentang dirimu," jawab Sa'id. "Aku ingin mendengar pendapatmu," kata Hajjaj. Sa'id berkata, "Itu akan menyakitkan dan menjengkelkanmu. Aku harus tahu dan mendengarnya darimu," paksa Hajjaj. Sa'id mengatakan, "Yang ku ketahui, engkau telah melanggar kitabullah. Engkau mengutamakan hal-hal yang kelihatan hebat, padahal justru membawamu ke arah kehancuran dan menjerumuskanmu ke neraka." Hajjaj yang murka mengatakan, "Kalau begitu, demi Allah, aku akan membunuhmu." "Bila demikian, engkau telah merusak duniaku dan aku merusak akhiratmu." Sa'id menanggapi dengan santai. "Pilihlah untukmu cara kematian yang kau sukai," tantang Hajjaj. "Pilihlah sendiri wahai Hajjaj. Demi Allah, untuk setiap cara yang kau lakukan,
Allah akan membalasmu dengan cara yang setimpal di akhirat, kata Sa'id. Tidakkah engkau menginginkan ampunanku? Kata Hajjaj. Ampunan itu hanya dari Allah, sedangkan engkau tak punya ampunan dan alasan lagi di hadapannya, kata Sa'id. Memuncaklah kemarahan Hajjaj. Kepada algojonya ia perintahkan, siapkan pedang dan alasnya. Sa'id tersenyum mendengarnya, sehingga bertanyalah Hajjaj, mengapa kau tersenyum? Aku takjub akan kecongkakanmu terhadap Allah dan kelapangan Allah terhadapmu, jawab Sa'id. Hajjaj berkata, bunuh dia sekarang. Sa'id menghadap kiblat sambil membaca firman Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 79. Palingkan ia dari kiblat, perintah Hajjaj. Kemudian Sa'id membaca firman Allah. Walillahil masyriqu wal maghrib, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Sungkurkan dia ke tanah, kata Hajjaj. Kemudian Sa'id membaca, Minha khalaqanakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Quran Surat Thaha ayat 55. Hajjaj pun geram. Ia berkata, sembelihlah musuh Allah ini. Aku belum pernah menjumpai orang yang suka berdalih dengan ayat-ayat Allah seperti dia. Sa'id mengangkat kedua tangannya sembari berdoa. Ya Allah, jangan lagi kau beri kesempatan ia melakukannya atas orang lain setelah aku. Wafatlah ulama besar ini pada 11 Ramadan tahun 94 Hijriah. Saat itu usia beliau 49 tahun. Dan Allah mengabulkan permohonan Sa'id bin Jubair. Tak lebih dari 15 hari setelah wafatnya, Hajjaj terserang demam. Kian hari suhu tubuhnya semakin panas, sampai ia sering pingsan karena demamnya. Kemudian ia pun meninggal. Demikian, Allahu a'lam.